Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, masih diberikan nikmat kesehatan sehingganya kita dapat berjumpa kembali di channel Mustanir Media. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad SAW. Karena dengan perjuangan beliaulah kita dapat mengenal Islam dan dapat menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Pemirsa sekalian dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi kita di channel Mustanir Media dalam rubrik Parenting Nabawiyah. Tentu saja bersama saya, Yusuf. Pemirsa, ayah bunda, umi abi yang senantiasa dirahmati Allah, yang senantiasa mengharapkan generasi yang terbaik, mengharapkan anak-anak yang terbaik, anak-anak yang terdidik dengan baik. Tentu saja kita terus berupaya sekuat tenaga untuk mendidik anak-anak kita. Memang mendidik anak itu punya kesulitan maupun kemudahan tersendiri. Tergantung bagaimana kita menyikapi, tergantung bagaimana kita mempelajari ilmu-ilmunya. Semakin kita banyak tahu, semakin pula banyak potensi untuk bisa mengarahkan pada anak-anak kita pada kebaikan. Nah, pada malam hari ini kita kembali mencoba untuk sharing ya, apa-apa yang bisa saya sharingkan, apa-apa yang bisa saya berikan berdasarkan pengalaman kami, ya, berdasarkan apa-apa yang kami pelajari dan apa-apa yang pernah kami tulis. Mudah-mudahan ya beberapa menit ke depan, ya, barangkali setengah jam atau sampai 40 menit ya kita bisa sharing seputar bagaimana ya tema pada malam hari ini, yaitu bagaimana mendidik anak remaja agar tidak salah bergaul. Nah, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ya data hasil sensus tahun 2020 berdasarkan Badan Pusat Statistik, ya, ternyata ini ya, jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 itu 270,20 juta jiwa. Nah, ini. Adapun pembagiannya, sebarannya ya, ada generasi baby boomer. Nah, kalau kita mau lihat itu di sebelah, generasi baby boomer ini yang lahirnya tahun 1946 sampai 1964. Nah, ini barangkali sudah kakek nenek ini ya. Kemudian itu sekitar 11,56%. Kemudian masuk ke generasi X. Generasi X itu lahir tahun 1965 sampai 1976. Ya, ini mungkin zaman-zamannya masih awal-awal ini ya. Itu sekitar 21,88%. Ini generasi X ya. Barangkali juga sudah kakek nenek juga. Kemudian, nah ini ada generasi milenial ya. Ada candaan kenalan saya bahwa zaman ada generasi milenial, ada generasi kolonial. Kalau anaknya generasi milenial berarti ibu bapak dan kakek neneknya itu generasi kolonial dalam tanda kutip ya. Nah, generasi milenial ini lahirnya tahun 1977 sampai 1995. Nah, kira-kira anak kita ada enggak lahirnya tahun segitu ya? Barangkali ini sudah punya anak ya. Kalau tahun 97, wah itu punya anak.
Kalau dia 95 ya mungkin umur-umur masih eh kuliah barangkali ya. 95 15 2 oh masih SMA mungkin atau baru lulus lah. Kemudian ada generasi milenial ini 25,87%. Kemudian ada generasi Z. Generasi Z ini lahirnya tahun 96 sampai 2010. Nah, itu sekitar 27,94%. Kemudian generasi Alpha, nah ini generasi sekarang ya, 2010 sampai sekarang. Yang lahirnya tahun 2010 sampai dengan sekarang, yaitu tahun lahirnya. Itu sekitar 10,88%. Ya, sekitar itu. Nah, ini berdasarkan hasil sensus 2020. Wah, ini sekedar pengetahuan saja. Nah, ini yang akan kita sampaikan bahwa sebelum kita memasuki bagaimana mengarahkan anak, bagaimana mendidik anak agar nantinya tidak salah gaul. Nah, ini penting untuk kita memahami psikologi mendasar dalam menurut Islam ya, dalam apa namanya yang terjadi pada manusia ya. Nah, manusia itu apa? Punya kebutuhan, dan kebutuhan itu setiap manusia akan memenuhinya ya. Sebagai contoh yang terdekat dengan kita, kalau orang haus pasti dia akan minum. Pasti dia ingin minum, ada kecenderungan ingin minum. Kalau dia lapar pasti ada keinginan untuk apa? Memenuhinya, yaitu dengan makan. Kalau haus ingin minum. Nah, itu pemenuhannya. Kebutuhannya itu adalah akan makanan, kebutuhan dia akan minuman, dan pemenuhannya adalah ya dia minum atau dia makan. Nah, dari mana dia mendapatkan makanan, dari mana dia mendapatkan minuman, nah ini nanti tergantung bagaimana ia memahami, cara ia memahami kebutuhan tersebut. Nah, makanya kita penting untuk memahami ini ya, sebagai hal yang mendasar dalam diri kita, termasuk nanti diri anak-anak kita. Nah, di dalam Islam, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa hal yang berkaitan tentang pemenuhan kebutuhan manusia ini ada dua, yaitu yang pertama adalah kebutuhan pokok ya, hajat al-adawiyah, kemudian ada kebutuhan naluri, ghoriza. Ya, kalau kita teliti manusia pasti memiliki ini. Ya, seperti itu. Dan juga kalau ingin pembahasannya nanti lebih mendalam, ada satu kitab yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin, judulnya itu At-Tafkir. Nanti bisa melihat di sana, membaca di sana bagaimana seluk-beluk kebutuhan pokok, kebutuhan naluri ini yang didasarkan kepada Islam, ya. Nah, ada kebutuhan pokok atau hajat al-adawiyah, yang kemudian yang kedua ada kebutuhan naluri atau gharizah. Yang gharizah ini nanti terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan pokok ini adalah kebutuhan jasmani ya, yang dimana dia itu harus dipenuhi. Kalau dia tidak dipenuhi akan menimbulkan kematian atau sakit yang luar biasa ya. Dan dia itu rangsangan pemenuhannya itu dari dalam tubuh manusia ya, karena ada metabolisme dalam tubuh manusia, nantinya akan ada rangsangan-rangsangan terhadap kebutuhan pokok ini, yang dimana kalau dia tidak dipenuhi, sekali lagi dia akan mengalami kematian atau sakit yang luar biasa. Contohnya apa? Makan adalah kebutuhan manusia. Kalau manusia tidak makan, sehari mungkin masih bisa tahan ya. Orang kalau puasa ya, jangankan sehari ya, setengah hari aja sudah cari makanan. Lanjut lagi sampai maghrib, itu sudah kepingin makan itu ya. Apalagi kalau misalnya
sehari, apalagi 2 hari, 3 hari tidak makan, ya kan? Nah, itu akan menimbulkan kematian atau sakit yang luar biasa. Nah, ini kebutuhan pokok. Begitu pula minum, ya. Kemudian apalagi tidur, istirahat. Ya. Orang kalau tidak tidur bisa juga mengalami kematian, bisa juga mengalami sakit, ya, luar biasa. Kemudian apalagi buang hajat. Nah, ini buang hajat, baik air besar, air kecil. Kalau tidak dipenuhi bagaimana? Bisa sakit yang luar biasa atau nanti menimbulkan kematian. Ya, seperti itu. Hajatul adawiyah. Yang dimana ini adalah kebutuhan manusia. Kemudian yang kedua, ada kebutuhan naluri. Kebutuhan naluri atau gharizah. Atau jamaknya adalah garaiz. Naluri ini ada 3. Kebutuhan naluri yang pertama adalah naluri beragama, kemudian naluri mempertahankan diri, kemudian yang ketiga adalah naluri melestarikan jenis. Naluri beragama. Naluri beragama atau gharizah tadayyun. Gharizah itu tadayyun. Ya. Naluri beragama ini bahwa setiap orang, ya, Allah bekali dia dengan adanya naluri ini. Naluri ingin beragama, naluri ingin mensucikan sesuatu, ya. Yang dia itu tidak bisa dihilangkan. Setiap manusia itu ada. Ya. Kita misalnya ketika naik pesawat, kemudian pesawatnya itu terjadi turbulensi, atau misalnya nabrak awan dengan kepadatan awannya itu tingkat kepadatannya sangat padat, ya. Nah, itu biasanya kan pesawat itu akan bergetar, ya. Ya, semakin kuat gesekannya di atas itu semakin bergetarnya kuat. Ya. Terjadi turbulensi misalnya. Atau misalnya saking bermasalahnya penerbangannya itu sampai pilotnya misalnya ngomong, ya, mungkin pilotnya mengatakan, penumpang sekalian, kita sedang tidak baik-baik saja. Wah, itu pasti ada dorongan untuk apa? Nah, itu terasa sekali pada saat itu kita itu butuh mensucikan sesuatu, mendekatkan diri pada Tuhan, ya, pada, kalau kita yang muslim, pada Allah, ya. Ini terlepas Tuhan yang mana nanti yang sohih untuk menjadi sesembahan kita, sembah yang patut kita sembah, ya. Pasti ada dorongan agama apapun. Ketika terjadi turbulensi, ya, pesawat itu akan terjadi apa? Nah, itulah manusia kecenderungannya kalau dia takut, kalau dia sedih, ya, kalau akan ada bahaya. Nah, itu akan sangat terasa sekali itu, ya, bahwa kebutuhan manusia itu merasa lemah, manusia itu butuh terhadap sesuatu yang di luar manusia, yang bahasa kita itu bisa mengendalikan manusia. Yaitu siapa? Tuhan. Ya, ringkasnya seperti itu. Kalau kita Allah Subhanahu wa taala. Butuh sekali, ya. Ketika sedih ada orang tua yang meninggal, pengen kita, ya Allah, kembalikan ibu saya kalau dia meninggal, ya. Biasanya seperti itu kan, ya. Ini contoh. Kalau ada rasa takut, merasa terancam, ya, sudah mau naik motor, kita sudah mendekati kecelakaan misalnya, mobil sudah dari depan, ya Allah, ya Allah. Manusia itu punya kecenderungan seperti itu, ya. Melihat keindahan alam, subhanallah, ya. Melihat sesuatu yang menakjubkan, itu akan terasa ketika mempelajari sesuatu yang menakjubkan, ya. Misalnya alam semesta ini yang luar biasa, ada planet, ada bintang, ya. Ada supernova, ya. Di luar itu terjadi ada nebula dan seterusnya, ya, yang bintang yang sangat banyak, galaksi yang sangat banyak, di mana dalam galaksi terdiri dari bintang-bintang, planet dan sebagainya. Itu kita akan takjub, kita akan mengatakan, wow, ini pasti ada yang menciptakan. Nah, itu ada rasa-rasa kita butuh pada yang menciptakan. Naluri kita itu ada. Sekalipun dia mengatakan dia itu ateis. Ya, ateis, ya, yang terkenal dengan ateis itu, ya, di mana itu dulu, di Rusia, ya, Uni Soviet, ya, yang mengatakan dirinya itu adalah negara komunis, ya, negara sosialis.
mengatakan dia ini adalah tidak percaya Tuhan. Sekalipun dia tidak mengatakan, di mulutnya dia mengatakan tidak percaya Tuhan, tapi dalam kondisi psikologisnya, batinnya, nalurinya itu tidak akan bisa dihilangkan. Makanya orang-orang yang mengatakan dia tidak percaya Tuhan ini, ya dia apa, bahasa saya itu dia gengsi melihatkan. Dia nggak tahu padahal orang-orang yang seperti itu dia menuhankan tokoh-tokohnya. Ya, ada salah satu bangsa itu kalau dia lihat patung tokoh besarnya dia tunduk menunduk, seakan-akan dia menghormati, seakan-akan dia itu sebagai apa ya, yang harus disucikan gitu, ya kan? Seperti itu ya, sejak zaman nenek moyang dulu ya kan, yang katanya ada zaman-zaman dinamisme, animisme ya. Kalau kita pelajari sejarah Indonesia, itu kan dulu zaman Hindu Buddha dulu ya kan, ada sebelumnya, kemudian ada animisme, dinamisme. Itu kan yang dia percaya apa? Ada yang menyembah pohon, menyembah gunung dan seterusnya. Itu dia membuat sesajen dan seterusnya. Itu apa? Karena mereka mempunyai naluri beragama. Nah ini ya, ini seputar naluri beragama, bahwa manusia itu punya naluri ini ya. Seperti terlepas nanti mana agama atau Rabb, Tuhan yang benar-benar pantas untuk disembah, terlepas dari benar salah itu. Kemudian yang kedua, naluri mempertahankan diri, gorizah bako. Nah ini selalu manusia itu apa? Tidak ingin sakit, senantiasa mempertahankan diri supaya tidak sakit, baik sakit psikis maupun sakit badan ya, seperti itu. Mau dipukul nangkis, ada virus corona, wah ini kita pakai masker supaya nggak sakit, nggak kena COVID, ya kan? Itu manusia punya naluri untuk mempertahankan dirinya, seperti itu. Jatuh ke sungai padahal tidak bisa berenang, tetap aja berusaha ingin berenang. Nah ini bagian daripada naluri mempertahankan diri. Ingin mempertahankan dirinya, mempertahankan keluarganya, mempertahankan kedudukannya. Manusia punya naluri untuk mempertahankan negaranya. Ini bagian daripada naluri gorizah bako. Kemudian yang ketiga ada naluri melestarikan jenis atau gorizah nawu'. Nah ini nanti yang menjadi fokus pembahasan kita pada malam hari ini dan insya Allah nanti beberapa pertemuan ke depan ya, tentang mendidik anak remaja. Nah, naluri melestarikan jenis atau gorizah nawu' ini adalah kecenderungan apa? Rasa suka, senang, sayang, kasihan, cinta kepada yang lain. Ya, kita ada rasa cinta sama orang tua cinta sama anaknya, ada rasa sayang ya. Anaknya tidak pulang misalnya, sudah pulang jalan jam 8 misalnya, jalan jam 5 sore, sudah jam 9 tidak pulang, cemas orang tua, terutama ibu itu biasa. Ya bapak juga sih ya. Kita orang tua pasti cemas itu, ada rasa aduh kemana anak saya nih. Nah itu gorizah nawu namanya. Anak melihat orang tuanya sakit ada rasa sedih, yaitu gorizah nawu. Ya kan? Gorizah nawu ya. Seseorang melihat ada seseorang yang kena sakit, biasanya kita kasihan. Melihat orang di jalan misalnya dipalak orang, kasihan itu. Kita melihat orang jatuh, aduh kasihannya orang itu, kasihannya nenek itu, kasihannya pengemis itu. Nah itu bagian daripada naluri ya. Termasuk nanti seseorang yang menyukai lawan jenisnya. Nah ini bagian daripada gorizah nawu ya. Termasuk nanti misalnya seseorang suka terhadap sesuatu, saya ini suka warna merah suka baju ini. Nah itu bagian dari rasa suka, senang, sayang, itu adalah gorizah nawu ya. Termasuk tadi saya tekankan kembali kecenderungan suka terhadap lawan jenis. Nah ini normal-normal aja ya. Nanti anak ibu sudah remaja terlihat gelagat suka sama orang, wah ini kayaknya suka sama anaknya Pak ini ya kan. Nah, terlebih misalnya nih kita tidak bisa ngontrol, dia ngajaki jalan anaknya si ini ya. Nah ini ada istilah pacaran ya. Pacaran itu
Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, ya itu karena anak-anak kita ya pasti juga kita merasakan ya, karena kita juga pernah muda, pernah juga bujangan, masih pernah jomblo, juga merasakan ya bagaimana kita dulu ayah suka sama ibunya kan ya, ibunya suka dengan ayahnya, seperti itu. Bagaimana dulu ibunya diajak menikah, wah itu tersipu malu dia. Apalagi misalnya ibunya dulu belum pernah pacaran, diajak nikah, wah itu deg-degan, wah, antara senang, sedih juga, bercampur menjadi satu. Wah, akhirnya terwujud dalam sikap malu-malu kucing, malu-malu mau ya, karena bercampur semua perasaan itu adalah gorizah now. Anak kita juga seperti itu, dia punya rasa suka dengan temannya, teman sekelasnya, orang yang dia pernah lihat, dia punya tipe-tipe orang yang dia suka, ya karena mungkin terpengaruh dari tontonan dia ya, dan seterusnya. Anak-anak yang suka nonton misalnya film-film Korea, wah suka temannya yang ke Korea-Koreaan. Yang suka nonton film India, suka film ke India-Indiaan. Nah, seperti itu. Nah, ini bagian daripada suka. Nah, ini tugas kita nanti ke depan, bagaimana orang tua mengarahkan anak ya. Bagaimana tentang memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Karena memang 3 kebutuhan ini itu harus dipenuhi. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Nah, kemudian selain naluri tadi, manusia itu punya akal. Dan akal ini berperan pada diri manusia. Ya. Kalau tadi bergerak hanya berdasarkan naluri saja, ya kan? Nah, manusia nanti ya sama saja dengan hewan ya. Hewan juga punya naluri tadi. Ya. Naluri mensucikan Tuhan. Ya, kalau kita baca di Al-Qur'an, ternyata burung itu juga bertasbih ya. Kalau kita baca hadis, hewan itu juga bertasbih. Ya. Ya, dia juga mensucikan Tuhan, yaitu hewan. Ya, alam yang lain dan seterusnya. Kalau kita baca di salah satu literatur disebutkan bahwa makhluk itu bertasbih kepada Tuhannya. Ternyata ada yang meneliti, dia teliti pohon, beberapa pohon tertentu dia teliti ya dengan metode ilmiah. Ternyata apa? Pohon itu mengeluarkan gelombang-gelombang, dan gelombangnya itu membentuk lafaz Allah. Wallahu a'lam. Yang jelas di dalam Al-Quran disebutkan bahwa alam yang lain selain daripada manusia, makhluk-makhluk Allah ini juga tunduk kepada penciptanya ya. Yaitu kalau kita lihat kisah-kisah Nabi terdahulu kan, ternyata ada misalnya di zaman Nabi Sulaiman, ada hewan-hewan itu yang juga tunduk sama Nabi Sulaiman. Karena apa? Diperintah oleh Allah atas izin Allah. Ya. Seperti itu ya, seandainya kita bisa mendengar tasbih mereka kepada Allah, itu akan bisa kita ya, sebagaimana dulu di zaman Nabi Sulaiman, di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada kisah-kisah binatang yang dia itu taat sama Tuhannya, seperti itu ya. Lalu mempertahankan diri, hewan juga mempertahankan dirinya, mempertahankan kekuasaannya ya. Naluri melestarikan jenis juga ada, punya sayang dengan anaknya, sayang dengan suaminya, pasangannya, kan begitu hewan. Ya, ada ayam punya anak, coba aja tuh ganggu itu, dikejarnya gitu. Itu ayam ya, bagaimana dengan anjing misalnya. Ambil anaknya mungkin bisa dikejarnya ya. Itu anjing, gimana dengan harimau? Ada harimau lagi asik-asik main di hutan, ambil anaknya, dikejar. Dia punya naluri juga. Dia punya naluri bako, melestarikan jenis juga punya. Tapi kalau kita cuma bergerak berdasarkan naluri, sama aja dengan mereka-mereka itu. Makanya kita punya akal. Allah memberikan akal kepada manusia. Dan akal itu punya peran. Ya. Apa peran akal? Akal membuat manusia bisa berpikir. Nah, nanti ada teori berpikir di dalam Islam. Nah, itu bagaimana nanti. Ya. Kalau Imam Ghazali dulu mengatakan, manusia itu berpikir seperti apa? Seperti cermin, kan?
memantul dan seterusnya. Tapi ternyata ulama lain juga lebih memperjelas lagi, mengatakan bahwa ya berpikir ini seperti kaca, bukan cermin. Kaca yang dia itu refraksi, bukan melakukan refleksi, ya, dan seterusnya. Nah, di sini ada bahasan di At-Tafkir itu, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Ya, itu membahas tentang berpikir nanti itu. Yang jelas akal itu untuk berpikir. Kemudian akal membuat manusia bisa menimbang sesuatu, mana yang baik, mana yang buruk, ya. Kemudian mana yang halal, mana yang haram. Berdasarkan apa? Akal itu menimbang berdasarkan standar berpikir. Tergantung nanti standar berpikirnya apa. Ya. Nah, nanti akal ini kita gunakan untuk apa? Ya menimbang-nimbang tadi dalam memenuhi kebutuhan tadi. Seperti itu. Ya, nanti kita akan lebih memperjelas. Nah, seperti itu. Hajat al-adawiyah dan gharizah, ya, ini juga ada pada diri kita, pada anak kita. Ini butuh pemenuhan. Pemenuhan hajat al-adawiyah dan gharizah ini bisa di jalan yang benar, bisa juga dengan jalan yang salah. Ya. Akal manusia yang telah dipahamkan Islam akan menggiring kita memenuhinya di jalan yang benar dan Islam. Nah ini ya termasuk nanti kita kepada anak-anak kita, ya, bagaimana nanti mengarahkannya agar memenuhi dengan jalan yang benar dan Islami. Contohnya begini, misal tadi kebutuhan jasmani, ya, contohnya makan, minum dan seterusnya itu, ya, kalau kita penuhi dengan standar berpikir Islam, maka apa? Kalau yang benar menurut Islam itu memenuhi kebutuhan jasmani dengan apa? Kalau dia benar, memenuhinya dengan apa? Ya, manusia kalau mau makan butuh alat tukar supaya bisa menukarkan uangnya atau barangnya dengan apa? Kebutuhan pokok kan, ya. Makanya dia supaya dapat uang, ya, dapat barang, ya, dengan apa? Bisnis yang halal, sewa menyewa dengan cara dan barang-barang yang halal, ya kan, ya. Syirkah ini kerjasama bisnis, ya, di mana dalam Islam ada syirkah inan, syirkah mudharabah dan sebagainya. Ada jual beli yang dibenarkan dalam syariat, bekerja yang halal, ya. Atau misalnya orang-orang yang tidak mampu apa? Diberi zakat, diberi infak dan sodako. Nah, ini yang tidak mampu. Nah, ini jangan cara yang benar seperti itu. Akan tetapi menurut Islam, ya, ada juga pemenuhan kebutuhan jasmani yang salah. Nah, mencuri, merampok, menyopet, menipu, korupsi, manipulasi, riba. Nah, ini cara mendapatkan uang, cara mendapatkan barang dengan jalan yang salah. Nah, ini kan ketika kita standar berpikir Islam kan kita bisa menimbang nih mana benar, mana salah. Benar yang bisnis menyewa dan seterusnya itu, sewa menyewa dan seterusnya. Yang salah ya mencuri, merampok dan seterusnya. Nah, ini ya. Kita sudah bisa menimbang kalau pakai standar berpikir Islam. Pemenuhan gharizah tadayun tadi, naluri beragama atau mensucikan sesuatu. Pemenuhan dengan standar berpikir Islam, menurut Islam yang benar itu yang mana? Mengimani Allah, ibadah hanya kepada Allah, memuji Allah, bersyukur pada Allah, taat pada Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, ini pemenuhan gharizah tadayun yang benar berdasarkan standar berpikir Islam. Yang salah itu yang mana? Menurut standar berpikir Islam, musyrik. Musyrik ini menduakan. Allah dia juga percaya, di sisi lain juga dia percaya yang lain. Nah, ini ya. Nah, ini adalah bagian daripada musyrik. Kafir, tidak mengimani Allah, ingkar atau sesat, pengakuan pengingkaran kepada Allah, menyesatkan manusia atau sesat ajarannya, ya, menyimpang dari agama Islam. Nah, itu ingkar atau sesat. Ateis, menyatakan diri sebagai tidak beragama walaupun tadi naluri beragama tidak dapat dia musnahkan. Ada saja itu pemenuhannya. Kalau tidak dengan jalan yang benar, dengan jalan yang salah, ya, salah satunya tadi apa? Tokoh-tokohnya dia anggap seperti Tuhan-Tuhannya yang bisa memerintah dia, yang bisa memprogram dirinya melakukan apa saja, ya, itu seperti itu, ya kan.
Kalau kita taatnya sama Allah, kita tunduknya sama Allah, dia tunduknya sama apa? Tokoh-tokoh mereka. Tokoh-tokoh mereka itu bisa berbuat apa saja terhadap diri mereka, bisa menyuruh apa saja terhadap mereka. Nah ini apa? Selain Tuhan-Tuhan, apa namanya? Kalau bukan Tuhan-Tuhan, apalagi ya kan? Nah itu dia anggap tokoh-tokohnya itu seperti Tuhan-Tuhan mereka ya. Walaupun dia tadi menyatakan diri sebagai ateis, dan itu salah ya. Kemudian agnostik. Agnostik ini Tuhan oke. Tetapi agama nggak usah, nggak perlu terikat. Kalau Tuhan ya udah, dia lihat alam semesta ya percayalah Tuhan. Tapi kalau agama dia tidak mau terikat. Walaupun dia juga tetap menghormati agama, tapi dia tidak mau terikat dengan agama. Nah ini agnostik. Kemudian sekuler. Sekuler ini dia memisahkan antara kehidupan dengan agama. Dia percaya Tuhan, tapi agama itu dia batasi hanya pada hal-hal yang privat saja. Hanya masalah ibadah, ya itu saja. Moral, nilai-nilai itu agama. Tapi dalam kehidupannya secara menyeluruh dia tidak mau diatur agama. Nah, ini sekuler. Dan itu salah juga menurut standar berpikir Islam. Kemudian tidak taat Allah. Nah ini jelas ya. Nah ini gharizah tadayun berdasarkan standar berpikir Islam yang salah itu seperti itu. Ya. Dari mana kita tahunya? Tentu saja dari dalil-dalil Al-Qur'an maupun As-Sunnah, hadis-hadis Rasulullah. Kemudian kebutuhan gharizah baqo, mempertahankan diri. Pemenuhan dengan standar berpikir Islam yang salah, yang benar itu seperti apa? Sabar ya ketika mendapat ujian, ya kan? Ketika kita mau mendapatkan ancaman, sabar. Ya. Kemudian sabar tapi juga tetap melakukan upaya-upaya. Ya. Tidak misalnya gegabah kemudian menyakiti orang lain. Nah, tidak. Nah, kemudian tidak menyakiti diri sendiri atau orang lain, fisik maupun perasaan. Nah, ini mentang-mentang merasa hebat, merasa kuat, sudah belajar silat misalnya, petantang-petenteng, cari gara-gara sama orang. Nah, ini ya. Nah, ini juga kita bisa ingatkan kepada anak-anak kita misalnya. Ya, jangan sombong sama orang, jangan merasa hebat kemudian menantang-nantang orang. Nantang-nantang apa? Tawuran. Nantang-nantang apa? Berkelahi dan seterusnya. Mentang-mentang badannya gede, mentang-mentang misalnya ikut silat, mentang-mentang ikut SH, sarjana hukum, setia hati misalnya, atau ikut silat, ikut jenis-jenis silat yang lain, merasa hebat, menantang orang lain. Nah, ini tidak dibenarkan. Kemudian tidak curang. Tadi kan mempertahankan kedudukannya nih, dia tidak curang. Ya. Tidak curang dia untuk mempertahankan kedudukan dengan suap sana sini dan seterusnya. Tadi juga orang yang gharizah baqo ini ingin mempertahankan keluarganya, ingin mempertahankan negaranya. Ya pertahankan negara dengan cara-cara yang islami, dengan tidak jalan-jalan yang salah. Ya kan? Tidak dengan jalan yang salah. Kemudian salah, ya pemarah. Pemarah ya. Salah sedikit pemarah, marah untuk mempertahankan dirinya. Menyakiti diri dan orang lain. Bunuh diri. Nah, ini salah juga. Supaya tidak dapat masalah, tidak dapat ini itu, bunuh diri. Tidak boleh juga, karena di dalam Islam diharamkan bunuh diri. Kemudian perilaku curang untuk mempertahankan kedudukan, jabatan dan seterusnya, mengabaikan sistem Islam dalam pertahanan negara. Nah ini bagian daripada pemenuhan gharizah baqo yang salah menurut standar berpikir Islam. Nah ada benar, ada yang salah. Kemudian gharizah nau'. Nah, ini bagaimana pemenuhan dalam standar berpikir Islam? Yang benar itu adalah apa? Ketika kita punya, nah ini kita batasi pada rasa suka terhadap lawan jenis. Ya dengan cara apa? Menikah. Hubungan yang sah antara perempuan dan laki-laki yang menikah. Terus kalau suka bagaimana? Kalau suka misalnya nih anak kita misalnya menyatakan diri, misalnya anak kita lebih terbuka, kan anak itu kadang juga sifatnya terbuka, ada juga yang tertutup betul sama orang tuanya, ditanya-tanya dulu, kadang orang tuanya maksa-maksa dulu itu baru dia mau cerita. Tapi kadang juga anak-anak itu suka ada yang terbuka ya, cerita dia langsung, Pak Bu saya itu kenapa ya suka sama ini,
Langsung orang tuanya nggak paham. Ya udah pacarin aja, kejar aja. Saya juga dulu sama bapakmu begitu. Bapakmu ngejar saya. Seperti itu. Nah, justru yang perlu kita lakukan itu jangan seperti itu ya. Ya, kita ingat karena yang harus kita lakukan itu adalah apa? Menikah. Kamu sanggup nggak menikah? Belum. Ya, sekolah aja masih dibayarkan bapak, pulsa masih dibayarkan sama bapak ya kan. Nah, terus bagaimana? Ya udah kalau begitu nggak boleh, pacaran nggak boleh, dua-duaan dalam Islam nggak boleh. Nah, diingatkan seperti itu. Nggak boleh ya. Perasaan itu seperti air. Air itu kalau dipanaskan panas, didinginkan dingin. Makanya apa? Jangan dirangsang ya. Jangan sering lihat-lihat, jangan di Facebooknya tiap hari dibuka, jangan. Makin panas perasaan, makin suka, jangan. Hilangkan, bisa. Di-manage perasaannya bisa. Jangan sering lihat-lihat, jangan suka lirik-lirik. Ya, sosial medianya juga dijaga, ya kan, seperti itu. Hilang itu, seminggu, 2 minggu hilang, insya Allah. Karena yang benar adalah nikah, pergaulan Islami. Ya, nanti kita akan juga jelaskan hubungan baik dengan keluarga dan sesama ini untuk memperbaiki menjaga naluri yang benar, memenuhi kebutuhan naluri gharizah nau dengan cara yang benar. Perilaku sesuai fitrah. Ya, jika sakit maka obati. Ya, kalau ada sakit ya obati ya. Kalau hati yang sakit obati ya dengan apa? Tazkiyatun nafs. Nah, gitu ya. Kemudian maksudnya sakit di sini ya sakit misalnya tadi terjangkit LGBT itu diobati, bukan malah dibiarkan ya, malah dikasih jalan dan seterusnya. Nah, yang salah dalam Islam bagaimana? Khalwat, berdua-duaan dengan yang bukan mahram, salah dalam Islam. Mentang-mentang suka, gharizah naunya memuncak sama dia, suka sama orang itu, anak kita dibiarkan berdua-duaan. Ya udah nak, nanti berduaan ya, tapi jangan berlebihan ya, enggak boleh pegang-pegang. Kalau cerita-cerita aja boleh. Nah, jangan dikasih kesempatan anak seperti itu. Nah, memang kata para ulama kan suka itu awalnya dari mata. Ya kan, dari kemudian ngobrol-ngobrol. Biasanya pertama ngobrol-ngobrol biasa. Lama-lama sehari 2 hari bosan ngobrol yang lain, ngobrol yang privat. Lama-lama pengen megang. Pengen seterusnya. Nauzubillah, jangan sampai diberi kesempatan ya, kontrol anak-anak kita. Kemudian gharizah nau berdasarkan berpikir Islam yang salah itu zina, jelas, pacaran, HTS. Nah, ini anak-anak Bapak Ibu sekalian, nah ini ngerti ya istilah-istilah anak-anak muda. HTS, hubungan tanpa status ya kan. Merasa tidak ada hubungan tapi mesra, sama aja, biarpun dia tidak bilang pacaran sama ya kan. DTM, diam-diam tapi mesra. Biasanya diam-diam tapi mesra ini ya dia akrabnya lewat chat-chatan, WhatsAppan. Di WhatsApp akrab sekali kayak suami istri, tapi kalau ketemu dia diam-diam aja. Nah, itu makanya kita kontrol nanti, kontrol sosial media anak, kontrol WhatsApp-nya, kontrol HP-nya, sekali kita kontrol ya. Kalau kita punya kebijakan di rumah ngasih dia HP. Tapi ada juga orang tua itu yang tegas tidak mau ngasih HP kecuali misalnya pas kuliah. Contohnya saya dulu, orang tua saya itu boleh ngasih saya HP kalau sudah kuliah. Nah, itu kalau bisa ditegasi seperti itu. Nah, tapi nanti juga lihat kebutuhan ya, nanti bisa sesuai kebutuhan, tinggal di manage nanti di rumah. TTM, teman tapi mesra. Dia bilang teman aja mah. Ini teman aja mah. Teman, tapi akrab, tapi lebih daripada akrab gitu. Ya, seperti itu. Ya, kalau mau yang akrab-akraban ya sesama jenis, tapi kalau teman-teman biasa yang nantinya di situ ada komunikasi yang dibolehkan ya boleh-boleh saja. Masalah pelajaran misalnya dan seterusnya itu boleh. MTN, mantan tapi mesra. Saya sudah tidak pacaran. Dia kan saya sudah tobat, sudah jadi mantan saya. Tapi pas masih chat-chatan, masih sering ketemuan ya. Itu formalitas saja, padahal dia masih ada mesra. MTM, LDR, long distance relationship. Pacarnya itu jauh. Dan ini terjadi ya, saya lihat di beberapa mahasiswa saya ada yang seperti itu ya. Sekarang kebetulan dosen di salah satu perguruan tinggi. Saya lihat itu mahasiswa, ternyata ada yang seperti itu. Dia di sini
pacarnya di luar sana. Ya, hubungannya lewat chat, lewat telepon, lewat WhatsApp dan seterusnya. Ya. Kadang juga nanti dibarengi dengan janji nanti ya suatu ketika nanti kita menikah. Ada yang seperti itu. Itu namanya LDR ya. Dan ini juga salah dalam Islam. Ya. Kalau saya mau kutipkan hadis ayatnya kepanjangan nanti ya. Yang jelas seperti itu ya. Nanti bisa buka-buka video-video saya di channel saya itu tentang bagaimana dalil-dalilnya. Sudah saya pernah jelaskan. Pergaulan bebas, semaunya ya. Ketemu siapa saja melakukan hal. Nah, ini tidak diperbolehkan. LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Nah, ini tidak diperbolehkan dalam agama kita. Nah, ayah bunda sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kebutuhan pada diri kita secara psikologis dan pemenuhannya berdasarkan Islam. Ya, berdasarkan standar berpikir Islam, ada yang benar, ada yang salah. Seperti itu. Kita harus paham, nah kita juga harus bisa memahamkan anak-anak kita. Ya, jadi di rumah itu kita juga harus paham, anak kita juga harus paham mana yang benar, mana yang salah tadi. Sehingga kita tahu, ya kan? Seperti itu. Termasuk nanti hal-hal yang berupa syariat, ya mana batasan-batasan orang tua dan anak, mana batasan-batasan aurat kalau di rumah, mana batasan-batasan privasi. Orang tua itu kalau mau masuk kamar anak itu kalau mau masuk kamar orang tua ketok-ketok dulu, harus izin, tidak boleh sembarangan ya, apalagi waktu-waktu yang dimana orang tua itu lagi ganti pakaian dan seterusnya. Itu ada privasi yang memang harus diperhatikan di rumah, makanya kita harus belajar. Begitu pula nanti orang tua mau ke kamar anak, kalau ada anak ya harus ketok-ketok dulu ya kan, supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Seperti itu, ada hal-hal privasi, ada hal yang harus kita pahami. Kapan nanti kita pisahkan tempat tidur kita dengan anak, itu kan 7 tahun ya. Kapan kita harus mengajarkan anak sholat ya, sedini mungkin. Kemudian nanti ya wajibnya ya 7 tahun. Nanti pas sudah 10 tahun ya dia sudah harus sholat. Kalau tidak sholat bisa dipukul. Tentu saja dengan pukulan yang mendidik ya, bukan pukulan yang merusak atau menyakitkan. Nah, kemudian tugas kita sebagai orang tua, apa tugas kita ya? Dengan memperhatikan tadi, maka tugas kita sebagai orang tua itu setidaknya ada 2. Yang pertama, memberikan pemenuhan kebutuhan pokok dan naluri psikis dengan benar. Kebutuhan pokok, carikan makanan yang halal dengan cara yang halal. Nah, ini tugas kita sebagai orang tua, mencarikan makanan pokok, kebutuhan pokok dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, dan juga memberikannya dengan makanan-makanan yang halal ya. Tidak memberikan sesuatu yang haram ya. Pantang bagi kita untuk memberikan anak-anak kita sesuatu yang haram. Seperti itu. Biar aja Pak, nanti yang haram aja. Nanti kalau sudah korupsi banyak misalnya, nanti dibersihkan aja dengan apa? Zakat. Kemudian dibersihkan dengan menghajikan orang, memberikan anak yatim. Wah, itu salah sekali. Niatnya betul, tapi caranya salah. Kan seperti itu. Kalau mau menghajikan orang, mau menghajikan diri, memberikan anak, dan lain sebagainya, kita harus cari cara-cara yang halal. Bukan dengan cara yang haram, lantas kita ingin bersihkan dengan zakat tadi itu. Tidak seperti itu. Ya Allah tahu semua itu. Setiap apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua akan dimintai pertanggungjawaban, baik itu baik ataupun buruk, sekecil apapun, sebesar zarrah pun, sebesar atom pun, ya. Kita kepada anak juga ya berikan kebutuhan naluri psikis dengan benar ya, tadi sudah disebutkan ya. Jangan sampai kita taunya cuma mukul, dikit-dikit mukul, anak belum tahu apa-apa dipukul ya, main sedikit kotor sedikit main pukul. Nah, ini akan berdampak kepada psikisnya nanti ya. Tugas kita tadi memberikan kebutuhan pokok yang benar, halal, kemudian memberikan kebutuhan naluri psikis yang benar juga kepada anak ya. Jangan sampai kita di rumah itu sebagai penjara, tempat menyiksa, bukan seperti itu ya. Rumah itu tempat mendidik anak, tempat berkomunikasi dengan anak ya, seperti itu.
sedini mungkin. Kemudian yang kedua, mendidik dan mengarahkan anak remaja agar memahami pemenuhan kebutuhan pokok dan naluri psikis dengan benar. Kalau tadi kita ke anak memberikan dengan benar tadi, nah kita juga pahamkan anak supaya dia juga memenuhinya dengan benar. Seperti itu ya. Jangan nanti di rumah sudah kita kasih yang halal dan seterusnya, tapi dia di luar nyolong mangga tetangga, ya kan, dan seterusnya. Ya, termasuk nanti misalnya bergaul bebas di luar. Nah, ini jangan sampai. Makanya penting untuk kita untuk memahamkan kepada anak kita, jangan sampai. Bagaimana tips-tipsnya kepada anak remaja? Anak remaja itu beda dengan anak. Ya, ada ungkapan bahwa anak itu ada 7 tahun pertama masa-masa dia sebagai raja. Sebagai raja ini maksudnya simbol saja bahwa kita mendidik dia dengan penuh kasih sayang, ya kan, seperti itu, dengan dimanja, tapi tidak juga dimanjakan berlebihan, ya kan, ya jangan sampai kalau dia salah ya tetap kita katakan salah, kita benarkan, kita luruskan, ya buat dia mau tanggung jawab, ya begitu maksudnya. Sayang yang benar itu seperti itu, tidak membenarkan kesalahan mereka, justru yang salah kita luruskan, kan seperti itu. Kemudian kita tunjukkan yang benar. Kemudian ada kata ungkapan 7 tahun yang kedua dia itu sebagai tawanan. Apa maksudnya? Ya didisiplinkan, bukan disiksa ya. Didisiplinkan dengan tegas, diberikan aturan-aturan. Nah, di 7 tahun kedua ini kan sudah menganjak remaja ini ya kan, seperti itu ya kalau bahasa psikologis kita modern ya kan ya. Kalau di Islam ya nanti ada bisa jadi dia sudah balik ya di 7 tahun kedua itu, bisa jadi. Akan tetapi juga para ulama, terutama ulama Syafi'i, mengatakan ya kalau dia belum mimpi, kalau sudah 15 tahun itu sudah balik kalau laki-laki. Kalau perempuan 10 tahun ya. 10 apa 9 itu ya, nanti kita baca-baca lagi. Ya, yang jelas penandanya itu adalah kalau laki-laki sudah ihtilam, sudah mimpi, kemudian perempuan itu sudah datang bulan. Pertanyaannya kalau 20 tahun belum datang bulan misalnya, sudah 30 tahun belum pernah mimpi-mimpi. Makanya ada batasan minimal tadi kan 15 tahun kalau laki-laki. Kalau perempuan 9 apa 10 tahun ini. Ya seperti itu. Kemudian ini masa-masa dia kita beri kedisiplinan, kita didik ya dengan ketegasan, dengan kedisiplinan, tapi juga tentu saja dengan ada tetap mempertimbangkan penghargaan untuk mereka, pendidikan yang Islami untuk mereka. Kemudian nanti 7 tahun yang ketiga, nah ini dia sebagai sahabat ya, tidak lagi seperti 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, tetapi juga 7 tahun ketiga ini seperti sahabat. Komunikasinya itu komunikasi seperti sahabat, seperti teman, tidak seperti anak-anak lagi kan, seperti itu. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tips mendidik anak remaja saat ini. Nah ini saya kumpulkan dari beberapa literatur yang saya punya berdasarkan pengalaman juga ya, berdasarkan penelitian-penelitian. Setidaknya seperti ini. Yang pertama tentu saja kalau dalam agama kita ya, tanamkan akidah yang kokoh sedini mungkin ya. Sejak anak-anak, sejak kecil ya kita tanamkan akidah, kita ajarkan akidah. Agar apa? Tertanam pada dirinya landasan berpikir yang kuat ya. Sehingga nanti dia memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan cara yang Islami. Memenuhi pergaulannya dengan pergaulan yang Islami. Tanamkan akidah yang kokoh bahwasanya manusia ini hidup diciptakan Allah, hidupnya itu untuk menghamba, taat kepada Allah, dan nanti akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Makanya dalam dunia ini tujuan kita adalah ibadah kepada Allah. Harus berhati-hati, bersikap warok dalam kehidupan ini. Nah ini yang kita pahamkan. Kemudian tanamkan kepada anak kita adalah berikan pemahaman syariat dengan benar. Nah ini yang wajib, nah ini yang haram, ini yang sunnah, diterangkan kepada anak kita sedini mungkin ya. Ajarkan sejak kecil adab-adab sehingga nanti kalau sudah remaja sudah terbiasa ya. Pemahaman syariat. Nah ini ya, nanti kalau kamu sendiri maupun ada orang, kamu jaga ya adab-adabnya, jaga auratnya, pergaulannya, jaga matanya ya kan. Nah, ini tentang syariat ya, yang tentang yang wajib-wajib. Jaga sholatnya,
kalau puasa jaga puasanya dan seterusnya. Pahamkan syariat yang benar supaya anak-anak kita terutama yang remaja tadi sudah bisa menimbang-nimbang, wah ini yang nggak boleh nih, ini yang sunnah nih, ini yang makruh nih, ya. Kalau dalam bergaul, wah ini yang haram nih, dua-duaan nggak boleh. La yakhluwanna ahadukum bi imra'atin fa inna syaitana tsalitsahuma, kata Rasulullah. Kalau janganlah kamu laki-laki berduaan dengan yang bukan mahram, wanita yang bukan mahram, karena yang ketiganya adalah setan. Ada keharaman di situ, nggak boleh berdua-duaan, ya. Ya, cinta-cintaan, sayang-sayangan itu nanti kalau sudah nikah. Tugas kamu anak kita, ya, sebagai orang tua memahamkan kepada anak kita tugas dia itu apa? Belajar, taat sama orang tua, menjaga adab, menjaga pergaulan, itu tugas mereka. Tujuan utama kan hidup untuk ibadah, yang menjaga ibadah, menjaga ketaatan kepada Allah, bukan yang tadi itu nanti setelah menikah yang seperti itu, pergaulan, apalagi nanti pergaulan-pergaulan yang tidak baik, ya, narkoba dan seterusnya, jangan sampai, karena itu diharamkan dalam syariat. Berikan kebebasan kepada anak memilih keputusannya selama tidak melanggar syariat. Ya, anak-anak remaja bukan lagi anak-anak yang kita harus ini, harus itu, ke sana, ke sini. Tidak, kita juga harus bisa memilih keputusannya. Ya. Sekalipun misalnya nanti anak kita kepingin anak misalnya masuk pesantren nih, ya komunikasi dengan anak. Nah, gimana nak, mau masuk pesantren kah? Ya, mungkin di awal-awal dia bilang, gimana ya mak, nanti jauh dari orang tua, jauh dari mama, bapak, dan seterusnya. Nah di situ nanti ada diskusi, ruang diskusi kan ya, seperti itu. Nah kamu harus gini ya, harus hebat main bola, hebat, harus tidak juga seperti itu. Cari untuk hal-hal yang mubah boleh, misalnya olahraga nih, biar dia milih olahraga yang dia suka, selama nanti menjaga aurat, menjaga diri dari keharaman, seperti itu ya. Beri kebebasan selama tidak melanggar syariat. Pilih dia sekolah, mau pesantren yang mana. Nah, selama kita misalnya mampu, biarkan dulu dia milih, baru nanti komunikasi selanjutnya. Ya, remaja itu suka begitu, diberikan kemandirian untuk memutuskan loh gitu. Seperti itu. Nah, kemana harus SMP ini, harus tidak, ya. Nanti berikan dia keputusan dulu biar dia mulai berpikir dulu mau masuk SMA mana, SMP mana misalnya, contoh ya, atau dia mau suka apa misalnya. Tidak. Berikan anak berikan dia pilihan untuk bisa memutuskan selama tidak melanggar syariat. Kemudian sisihkan waktu khusus untuk mendengarkan anak dan jadilah pendengar yang baik. Anak-anak suka didengarkan, terutama remaja. Ya, dengarkan dia. Jangan sedikit-sedikit langsung dipotong, ya. Giliran kita yang menasehati, kita nasihati, tidak mau dipotong. Giliran anak ngomong, kita potong. Sakitnya itu di sini. Anak-anak itu begitu dia rasakan. Ya, ujung-ujungnya apa? Anak malah sudah berekspresi. Malah sudah terbuka sama orang tuanya. Kenapa? Dikit-dikit dipotong. Ibunya terus, ayahnya terus yang mau nasihati. Harus gini. Ya. Berikan waktu khusus untuk apa? Mendengarkan anak. Keluh kesahnya, keinginan-keinginan dia, biarkan dulu dia ngomong. Nah, misalnya dia milih apa misalnya, nah kamu itu bagus, misalnya dia memilih yang kurang bagus nih, yang atau tidak sesuai syariat, biar aja dulu, dengar dulu. Nah sebenarnya itu atau hal-hal yang mubah misalnya, tapi kurang cocok dengan kita misalnya, bilang aja, wah itu bagus. Nah tapi kalau menurut orang tua, menurut kami, pengalaman bapak, pengalaman mama, begini nak, gini. Anak itu kan kadang semangat juga tuh, tapi kadang enggak, istilahnya tidak cocok juga gitu kan, seperti itu. Ya itulah apalah yang di keluarga seperti itu dengarkan dulu, kasih penghargaan. Nah itu bagus, tapi lebih baik itu seperti ini. Tapi kalau yang berkaitan dengan syariat, yang melanggar syariat, langsung aja katakan, nah ingat tak, Allah itu menyatakan seperti ini. Rasul itu menyatakan seperti ini. Itu begitu. Ya. Ada ulama itu mengatakan, kalau kita mau dakwah, termasuk pada anak ini ya, kalau kita memulai menyentuh akalnya, akhiri dengan menyentuh nafsiyahnya, hatinya. Tapi kalau kita memulai dengan menyentuh hatinya, nafsiyahnya, maka akhiri dengan menyentuh akalnya.
Nah, seperti itu. Nah, dalam Islam itu Allah kan menyatakan kita sentuh akalnya. Menyatakan seperti ini, nak, misalnya pacaran haram misalnya ya, LGBT haram dan seterusnya. Nah, kemudian kita terakhir. Nah, ingat semua yang kita lakukan di dunia ini itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja dengan bahasa-bahasa kita kan ya kalau di rumah. Jangan juga misalnya bahasanya mau bahasa khutbah di masjid. Ya dengan bahasa-bahasa kita gimana caranya dengan bahasa-bahasa yang mudah dia pahami. Seperti itu. Jadi ya pendengar yang baik. Kemudian menjaga komunikasi dengan bersahabat. Kita kalau apalagi tadi 7 tahun kedua ya. Akhir-akhir dari 7 tahun kedua itu kita sudah seperti sahabat. Ya jangan maksudnya bersahabat itu ya kita dengarkan, komunikasi dengan baik, ada ruang diskusi. Orang tua tidak otoriter ya. Semua dia harus. Kemudian main pukul lagi, main tangan ya jangan. Kurang-kurangin ya kan, diskusi, buka ruang diskusi dan seterusnya. Komunikasi dengan baik kepada anak. Anak-anak itu pasti ada hal yang dia inginkan. Mak, saya mau HP gini 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 gini, HP mahal. Nah, sebenarnya bagus sih HP itu, nah tapi ya gimana nak ya? Orang tua bapakmu masa pandemi gimana itu? Nah, itu kasih pengertian-pengertian ya. Tapi dengarkan dulu. Jangan, "Ma mau main HP, tidak boleh, haram." misalnya. Ya. Nah, seperti itu. Barangkali itu ya yang berkaitan dengan komunikasi. Kemudian sepakati aturan-aturan penting. Nah, kalau jalan main jam segini, pulang jam segini ya kita sepakati. Kalau tidak sesuai kesepakatan, kasih apa? Misalnya tadi ya karena masa pandemi belajar online kan, nah boleh kami sita ya HP-nya. Seperti itu. Nggak boleh gini ya, sepedanya. Nah, nggak boleh jalan besok. Nah, gitu. Kalau dia melanggar, cepat tegas. Tapi kalau dia sepakat apa namanya dia menjalankan aturan di rumah, kasih penghargaan, nak, bagus, alhamdulillah nak ya. Tadi Umi suruh pulang jam sebelum maghrib, sudah pulang sebelum maghrib, alhamdulillah. Pergi sana bersih-bersih, sholat ke masjid. Nah itu, kasih penghargaan. Jangan juga sudah dia sepakati apa aturan, begitu dia melaksanakan aturan dimarahin. Kamu tadi 5:30 ini setengah apa namanya? Orang tuanya lagi ndak mood 5:30 pulang ya. Maunya tadi jam 5, padahal kesepakatannya 5:30. Ya, ini sudah sesuai kesepakatan marah. Pulang jam 6 marah juga. Aduh, bilang anaknya ini, Umi ini gimana sih? Tadi 5:30. Pulang jam 5:30 dimarah. Kemarin adik pulang jam 6 juga marah dan seterusnya. Jadi jangan seperti itu ya. Berikan penghargaan kalau dia sesuai. Sepakati aturan, terutama juga nanti hal-hal yang berkaitan dengan pergaulan. Nah, nggak boleh pacaran ya, jangan gitu, nggak boleh. Kalau ketahuan pacaran sudah diingatkan masih ketahuan, gimana? Tegasin, ayo sini, ceramahi lagi, kasih shock terapi lah ya kan, yang mendidik maksudnya. Nggak boleh sampai seperti itu, tegasin tentang aturan-aturan, terutama aturan-aturan syariat tadi. Tegasi, memang jangan dikasih kesempatan, jangan dikasih kelonggaran. Mah pacaran boleh mah, tapi janji mah nggak pegang-pegang ya, jangan sampai, kasih ketegasan. Kemudian batasi penggunaan gadget. Nah ini gadget juga harus kita batasin ya. Jangan sampai dia main semaunya ya, apalagi game-game online ya, seperti itu. Terus dilihat ya hal-hal yang konten-konten yang tidak baik. Nah, itu makanya kita juga bisa kontrol HP, kontrol gadget, kasih batasan ya. Nah, kalau sudah malam HP-nya sini. Ya, malam nggak boleh. Jam sekian nggak boleh bawa HP. Besok lagi. Besok mau sekolah online harus pagi-pagi bangun, udah kasih HP, main sebentar, tarik. Nah, gitu. Kasih batasan-batasan. Konten, waktu, tempat. Nah, kalau kita sudah ngumpul sama Umi, Abi, jangan HP ya. Nah, gitu. Itu tempat. Kalau waktu, nah, nanti kamu boleh main HP dari sekian sampai jam sekian. Kalau konten, nah nggak boleh buka-buka ini ya. Nanti mama kontrol itu. Seperti itu. Nah gitu, tegasin kepada anak kita. Tapi juga dengan cara tadi, kalau dia sesuai aturan, dikasih penghargaan lewat lisan, dengan pujian-pujian, bisa dengan bentuk fisiknya. Seperti itu. Mendorong aktivitas motorik anak.
Nah, kalau anak-anak mau kurang-kurang pakai gadget ya aktivitas motoriknya digerakkan ya. Ajak main bola, ajak lari pagi misalnya. Seperti itu ya. Apalagi pas libur, oh jangan hanya di rumah main gadget. Nah, itu ya. Ajak misalnya mancing. Nah, ajak misalnya rihlah tadabbur alam misalnya. Ya enggak mesti jauh-jauh ya dekat-dekat rumah. Ya kan? Wisata masjid misalnya. Ayo nak, subuh kita besok subuh di masjid ini ya. Besoknya lagi di sana ya, agak jauh-jauhan dikit ya. Oh, senang gitu. Kita lari pagi. Oh, kita lari paginya di gunung sana. Oh, senang kita main sepedaan. Nah, itu motoriknya digerakkan. Ajakin ya bapaknya juga harus gaul sama anaknya, ya kan? Tapi gaul yang syar'i. Jangan mengajak hal-hal yang tidak baik. Kalau hobinya karate, ayo kita besok latihan. Oh, misalnya nge-gym bareng ya, misalnya ya. Nge-gym yang sederhana saja, ya kan? Push up, ya. Dan seterusnya. Main bola, senang main bola, ajak main bola. Main basket, ajak main bola. Bulu tangkis yang bisa di samping rumah. Atau olahraga motong rumput. Olahraga motong rumput. Ajakin ya, dia bantu ibunya, bantu orang tuanya. Seperti itu. Ya, seperti itu. Agar juga energi anak itu juga tersalurkan dengan baik. Tidak tersalurkan di jalan pergaulan yang salah. Memilah media atau tayangan yang tepat dan aman buat anak. Nah, ini media. Jaga ya. Nomor-nomor HP-nya ya. Biasakan ya. Ini ada trik dari kenalan saya. Kalau ada teman cewek, jangan simpen nomornya. Facebooknya jangan. Dia beranggapan begini, guru saya bukan teman. Setan itu pintu ditutup rapat aja dia dobrak. Apalagi pintu itu sudah dibuka, ya masuk aja dia. Akhirnya saran guru saya ini dalam Facebook, terutama yang remaja tadi ya, Facebook kan nomor HP. Kalau dia lawan jenis yang bukan mahram, jangan dimasukkan. Nah gitu dia prinsipnya. Kalau bisa seperti itu lebih bagus lagi. Kecuali nanti yang penting-penting, yang memang ada hubungannya. Gurunya misalnya bukan mahram. Oh hapus juga, jangan juga ya kan. Seperti itu. Misalnya ada nanti kebutuhan belajar kelompok, nah itu juga sesuai kebutuhan ya, tetapi juga dijaga antara batasan-batasan antara perempuan dan laki-laki tadi. Media yang tepat, tayangan, jangan sampai menonton tayangan-tayangan yang tidak baik. Ya, monitoring lingkungan, baik di dunia maya maupun di sekitarnya. Ya, kalau anak punya Facebook, kalau bisa orang tua juga punya Facebook, sambil lihat Facebooknya anak-anak kita itu. Ya, seperti itu. Gamenya lihat di HP-nya, cek. Ya, kasih kesepakatan, nah HP nggak boleh dikunci. Kalau dikunci, ibu harus tahu. Nah, gitu kasih kesepakatan. Jangan nanti dikunci, apa yang dibuka anak kita nggak tahu. Ya, kunci. Lihat riwayat historinya, ya apa saja yang dibukanya. Itu kita untuk mengontrol anak kita. Kontrol juga lingkungan di sekitarnya, di sekolah, di mana. Kalau dia belajar online, lihat apa aja aktivitasnya. Kan seperti itu. Kalau dia main di luar, lihat. Takutnya nanti terpengaruh teman-temannya yang pacaran, teman-teman yang bergaul bebas, narkoba dan seterusnya. Nah ini kita harus perhatikan betul-betul anak kita. Berikan informasi tentang pergaulan. Nah dalam Islam pergaulan yang nggak boleh itu nggak boleh dua-duaan, nggak boleh mesra-mesraan kalau belum menikah. Teman itu hanya ada batasan-batasannya. Kalau yang cewek, yang cowok. Kalau dengan yang cowok ya yang cewek. Kalau cewek anaknya ya dengan yang cowok. Nah nggak boleh ini ya. Yang boleh diomongkan itu kalau masalah pelajaran aja misalnya, dengan hal-hal yang muamalah ya kan misalnya itu boleh. Tapi kalau dengan hal-hal yang sifatnya suami istri, pacaran nggak boleh ya nak. Ini batasannya. Kasih info. Nah nggak boleh ini narkoba. Nah kemarin ada info ada narkoba dibungkus permen misalnya. Jangan ya, ini hati-hati. Nah gitu. Ya, nah ada teman-teman ya hati-hati ya. Kalau dia suka merokok misalnya. Ada teman-teman yang begini ciri-cirinya, ini hati-hati kamu ya. Begitu. Dikasih info tentang pergaulannya. Baik pergaulan dengan sesama jenisnya, teman-temannya, teman sepermainannya, maupun nanti teman yang lawan jenis. Ya, itu lihat, kasih batasan-batasannya. Nah auratnya dijaga ya. Matanya dijaga ya. Nah gitu. Kasih informasi kepada anak kita. Terus intens kita. Jangan capek ingatkan terus anak kita. Ya. Kalau kita sudah didik sejak dini, alhamdulillah mudah, itu lebih mudah. Tapi kalau misalnya baru pahamnya, baru ngehnya pas nonton tayangan ini.
Nah, mulai kita dari sekarang melakukan hal-hal ini. Sekarang sedini mungkin. Menjadi teladan yang baik, ya. Kalau kita tidak membolehkan anak ini itu, orang tuanya gitu dong. Ya, anaknya tidak mau anaknya merokok, dia sendiri merokok. Lebih parahnya lagi misalnya ibunya juga merokok. Auzubillah, jangan sampai, berikan teladan. Mau anaknya sholat ya rajin sholat. Mau anaknya menjaga pergaulan ya bapaknya juga harus menjaga pergaulan. Kan begitu. Menjaga mata ya bapaknya juga menjaga mata. Kasih teladan supaya anak itu bisa melihat, oh ini loh bapakku, mamaku, ibuku, umiku, abiku. Orangnya, oh bagus, bisa jadi teladan yang baik. Nah, aku juga mau seperti dia. Nah, seperti itu. Buat anak itu bangga sama kita karena kita bisa jadi teladan yang baik. Seperti itu ya. Kemudian berikan motivasi mereka untuk apa? Berbuat baik, bercita-cita, berprestasi ya. Jangan kalau dalam hal berbuat baik ya terus motivasi, berbuat baik ya, Allah suka ini. Ya, Allah suka dan seterusnya. Kasih juga motivasi. Nah, kalau kamu berbuat baik misalnya kalau kita misalnya mampu ya sewaktu-waktu kita kasih apa kepada anak kita, kasih uang kah, penghargaan ya kan. Penghargaan yang bisa memicu dia berprestasi. Nah, kalau nanti kamu ini ya, Abi belikan laptop misal. Tapi nanti laptopnya juga dikontrol dengan baik misalnya. Nah, begini Abi kasih ini ya. Oh, misal. Kalau kamu jago main bola misalnya nih, kasih bola misal. Besok kita main ke sana. Ayo kita ke sewa lapangan futsal misalnya. Ya kan, misalnya dia suka. Cita-cita dia mau bercita-cita jadi apa? Ya kasih masukan, saran. Kemudian kalau dia nanti bisa memilih, Pak saya mau jadi ini. Ya udah, kasih ke sana. Tapi kalau sesuatu yang sekiranya hal yang dia cita-citakan itu subhat atau haram, ya kasih arahan. Nah, lebih baik seperti ini, nah gitu. Berprestasi, terus kasih motivasi berprestasi ya. Berprestasi apa-apa yang dia minati ya. Dia misalnya dalam pelajaran condong ke fisika, matematika lebih hebat, ya udah suruh diasah terus fisika, matematika. Tapi jangan lupa tetap agamanya. Mentang-mentang dia suka fisika, ya sudahlah agama biasa-biasa aja lah. Jangan juga. Agama itu nomor satu karena fardu ain. Fardu ain ini itu didahulukan, kemudian baru yang lain. Fisika, kimia itu nanti dulu ya. Nah, nanti fisika kimianya baru kita lihat. Wah, ini dia condongnya ke kimia misalnya. Condongnya ke fisika nih, hebat nih. Ya, kadang anak-anak itu kan gitu, di bahasa Indonesianya nggak baik, tapi pas giliran fisika, oh ya udah kalau gitu, kalau untuk pelajaran-pelajaran umum ya udah kita asah ke yang dia minat, yang dia suka, yang dia bisa berprestasi. Picu terus, kasih motivasi. Nah, Abi Umi ini misalnya nggak sekolah, tapi kamu harus pintar, banggakan Umi Abi. Kamu harus lebih dari Umi Abi, banggakan kami. Wah, terus dia bercita-cita mau jadi dokter kayak, mau jadi apa kayak, selama dia itu baik, tidak bertentangan dengan syariat, picu dia. Ya kan? Kalau tidak ada dana bagaimana? Ya doakan, ya, cari info-info beasiswa dan seterusnya. Kalau di dalam Islam sebenarnya pendidikan itu gratis dan murah. Seperti itu. Tinggal anaknya saja mau belajar atau tidak. Tapi juga terus harus dimotivasi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kami sharingkan, ini hal-hal yang bisa kita lakukan. Semoga kita bisa memotivasi anak-anak kita dan kita bisa menjadi teladan dan bisa memberikan pemahaman-pemahaman yang benar kepada anak kita. Tentu saja berdasarkan tema ini tentang pergaulan. Baik dengan teman-teman permainannya, teman-teman sejenisnya, maupun dengan teman-teman yang lawan jenis. Ya, dengan lawan jenisnya ada batasan-batasan dalam syariat, ya, yang mesti kita jaga. Oleh karena itu berikan pemahaman yang benar tentang akidah, tentang syariat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Dan kita bisa menjalankan tips-tips yang tadi sudah saya share, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjalankannya. Saya kira itu, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kekurangan dari sharing ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu dan wawasan buat kita semuanya dalam mendidik anak-anak kita. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada lebihnya, datangnya dari Allah, kurangnya dari saya
diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.